Bab 481. Reputasi keluarga sialan. Transfusi darah. Gabi melihat Sander di depannya dengan tatapan agak terkejut. Dia tak menyangka bahwa pria ini sungguh mentransfusikan darahnya kepadanya. Di momen ini, dia teringat akan janji yang diberikan pria ini kepadanya sebelumnya. Dia sungguh serius. Sorot mata wanita itu menunjukkan emosi yang rumit. Kini, Sander berucap lagi, "Nona Gabi, kekuatan garis keturunanku amat kuat. Cobalah dulu, mungkin kamu bisa mendapatkan manfaat dari kekuatan garis keturunan ini." Gabi menatap pria itu, tatapannya jernih dan tulus. Usai terdiam sejenak, Gabi perlahan menarik kembali tangannya. Dia dengan lembut mengusap pergelangan tangan pria itu, alhasil lukanya sembuh seketika. Sander kebingungan. Wanita itu menimpali, "Aku tak peduli dengan perkembangan garis keturunan ini." Dia kebingungan sehingga bertanya, "Kenapa?" Gabi menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sander berpikir sejenak, lalu berujar dengan serius, "Nona Gabi, selama waktu kita bersama, aku bisa melihat bahwa kamu bukan orang biasa. Mungkin kamu punya rencanamu sendiri, tapi yang ingin kukatakan adalah 3 jenis garis keturunanku amat istimewa dan seharusnya bermanfaat untukmu." Wanita itu mengangguk. "Garis keturunanmu memang dapat meningkatkan garis keturunan Yongye." Sander buru-buru berucap, "Kalau begitu, kamu harus benar-benar menyerapnya." Sayangnya, wanita itu malah menggeleng. "Ini namanya bukan menyerap, ini mengganti darah." Sander kebingungan. "Mengganti darah?" Dia mengangguk. "Kamu memasukkan darahmu ke dalam tubuhku, bukankah itu mengganti darah?" Sander berpikir sejenak, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana seharusnya?" Gabi menjawab, "Ada 2 cara. Cara pertama, kamu mengaktifkan kekuatan garis keturunanmu, lalu aku akan menyerap kekuatan itu dengan paksa." Pria itu langsung menunjukkan ekspresi kesulitan. Cara ini amat menyakitkan baginya, jadi dia buru-buru bertanya, "Cara kedua?" Gabi menatapnya seraya menjawab, "Berkultivasi ganda." Kultivasi ganda. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Sander membeku. Gabi menarik kembali tatapannya. "Kamu tak perlu memberikan kekuatan garis keturunanmu padaku. Aku juga tak membutuhkannya." Sander bingung sehingga bertanya, "Kenapa?" Gabi menjawab dengan tenang, "Di dalam tubuhku, tak ada garis keturunan kerajaan." Ekspresi pria itu agak berubah. "Apa maksudmu? Kamu bukan dari keluarga Yongye?" Gabi meliriknya dan cuma menjawab, "Malam sudah larut, beristirahatlah." Usai itu, dia langsung berbaring di ranjang dan perlahan memejamkan matanya. Sander melihatnya berbaring di depannya, tanpa berkata apa-apa. Wanita ini makin misterius. Tanpa berpikir panjang, Sander berdiri dan hendak meninggalkan kamar. Kala itu, Gabi mendadak berucap, "Kalau kamu keluar, besok akan ada banyak gosip yang beredar." Sander berpikir sejenak, lalu duduk kembali. Dia menatap Gabi di depannya tanpa melontarkan apapun. Gabi balas menatapnya, "Kenapa kamu melihatku?" Sander berpikir sejenak, lalu memberitahu, "Nona Gabi, aku merasa kamu selalu meremehkanku." Gabi tak berkomentar dan cuma memandangnya. Sander menatapnya lekat-lekat seraya bertanya, "Apakah aku benar?" Gabi terdiam. Sander tersenyum, lalu berucap, "Kita memang bukan suami istri sungguhan, tapi kita juga bukan musuh, kan?" Gabi masih menatap pria itu. "Kamu sungguh tidak tahu." Sander kebingungan. "Tahu apa?" Gabi menatapnya beberapa saat, lalu berucap, "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu." Sander sudah sangat kebingungan mendengarnya. Gabi menggeleng, lalu berujar, "Kalau tidak tahu, tetaplah begitu." Sander berjalan ke sisi wanita itu dan duduk, lalu berucap, "Nona Gabi, bisakah kamu berbicara terus terang?" Dia menatap Sander tanpa berkata apa-apa. Sander merasa sedikit tak berdaya. Wanita itu mendadak bertanya, "Bisakah aku meminjam pagoda kecilmu untuk diteliti?" Sander mengangguk, "Tentu." Gabi menatapnya sembari bertanya, "Kamu yakin?" Sander menggeleng dan tersenyum. "Kenapa tidak yakin?" Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya. Pagoda kecil itu perlahan melayang ke depan Gabi. Wanita itu bertanya, "Kamu tahu betapa berharganya menara ini?" Sander mengangguk, "Tahu. Ini adalah menara yang telah diubah oleh Destri." Wanita itu bertanya, "Tapi, kamu tetap meminjamnya?"
Sander berpikir sejenak, lalu menjelaskan, "Nona Gabi, kalau kamu begitu bawel, aku jadi tidak terlalu suka." Gabi menggeleng. "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu betapa berharganya benda ini." Pria itu pun mengernyit. "Apa maksudmu?" Gabi berucap dengan tenang, "Aku tidak ingin membahasnya." Sander merasa bingung dan hampir ingin mengumpat. Dia berjalan ke sebuah bangku dan duduk, lalu memejamkan matanya perlahan dan mulai bermeditasi. Gabi melihat sekilas pria itu yang tampak sedikit kesal, sudut bibirnya tersenyum. Berhubung teringat sesuatu, dia melihat pagoda kecil di tangannya dan alisnya sedikit berkerut. Waktu membuat aliran waktu melambat, bahkan melambat sedemikian rupa. Ini bukan hanya sekadar menyentuh Tao, tetapi melampaui Tao. Bukan hanya itu, ini seperti membuka jalan baru di luar Tao. Jalan ini juga lebih kuat daripada Tao itu sendiri. Sederhananya, ini bukan cuma sekadar membuka jalan baru, tetapi menggunakan jalannya sendiri untuk menekan Tao. Metode seperti ini bahkan, pemilik pena Tao hanya menguasai Tao. Dia belum benar-benar melampaui Tao. Mata Gabi berbinar-binar, entah apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, Gabi berbalik menatap Sander yang kini sudah tertidur, bukan bermeditasi. Dia bisa tidur seperti ini. Gabi menggelengkan kepalanya sedikit, lalu memejamkan matanya perlahan. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, Sander yang tidur di kursi membuka matanya. Dia meregangkan tubuh, lalu melihat ke arah Gabi yang masih tertidur di ranjang. Sander bangkit dan meninggalkan kamar. Di luar, beberapa dayang sudah menunggu. Begitu melihat Sander keluar, mereka segera menundukkan kepala. Sander menatap langit, tubuhnya mendadak gemetar, lalu dia muncul di awan. Di depannya adalah pemilik pena Tao. Sander bertanya, "Tuan, bukannya kita harus pergi sekarang?" Pemilik pena Tao menjawab, "Kita masih harus menunggu." Sander tampak mengernyit. Orang itu menggelengkan kepalanya. Jesse belum menyelesaikan semua kekuatan internal dinasti Yongye. Untuk membuka formasi Yongye, kita perlu semua dunia bekerja sama. Sander penasaran, sebenarnya, apa itu dunia Yongye? Pemilik pena Tao menjelaskan, dulu, ada formasi besar yang dibangun dengan fungsi menekan kekuatan para pembalik waktu dan melemahkan mereka. Aku ikut membantu membangun formasi ini kala itu. Kalau diberi waktu, kita bisa membangunnya lagi, tapi sekarang kita tidak punya waktu. Sander mengangguk, lalu bertanya, apa ada tanda-tanda dari para pembalik waktu? Pemilik pena Tao tidak berbicara, melainkan menunjukkan kekhawatiran dalam sorot matanya. Sander menangkap kekhawatiran itu. Hatinya amat cemas, lalu dia bertanya, apa wanita berjubah putih itu akan turun tangan sendiri? Orang itu tersenyum. Kalau dia turun tangan sendiri, justru itu lebih baik, karena kamu bisa memanggil bantuan tanpa beban. Sander terdiam. Jika wanita itu benar-benar turun tangan, dia hanya bisa memanggil bantuan. Apabila orang lain, dia masih bisa mencoba bertarung. Hanya saja, untuk menghadapi wanita ini, dia akan langsung memilih menyerah. Sebab, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Pemilik pena Tao tiba-tiba bertanya, bagaimana hubunganmu dengan Nona Gabi? Sander fokus kembali dan melihat ke arahnya. Hubungan apa? Dia menatap Sander seraya bertanya, kalian sudah menikah? Sander mengangguk, sudah. Pemilik pena Tao mengerutkan alisnya. Dari ekspresi Sander, dia merasa bingung. Kenapa sikapnya aneh? Pemilik pena Tao tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Sander bertanya dengan serius, apa sudah diketahui berapa banyak pembalik waktu yang akan datang? Pemilik pena Tao terdiam sejenak, lalu menjawab, belum tahu. Ekspresi Sander berubah serius. Pemilik pena Tao berucap, setelah Jesse menstabilkan kekuatan dalam dinasti Yongye, aku akan memerintahkan mereka untuk mengaktifkan formasi Yongye, lalu membawa pasukan Yongye pergi. Bagaimanapun, pertempuran tidak boleh terjadi di sini. Kalau tidak, itu akan sangat merugikan dinasti Yongye. Sander mengangguk, baiklah. Dia melihat ke arahnya dan bertanya, berapa banyak waktu yang kita punya? Pemilik pena Tao terdiam sejenak, lalu menjawab, itu tergantung kapan klan pertama tiba. Sander tampak mengernyit, klan pertama. Pemilik pena Tao mengangguk, ekspresinya menjadi makin serius. Aku sudah mengirim pesan ke Rosa di alam semesta nyata.
Aku meminta mereka segera mengirim para ahli ke sini. Sander bertanya dengan serius, bisa jelaskan tentang klan pertama ini? Dia menjelaskan, klan pertama ini berasal dari lebih dari 50 miliar tahun yang lalu. Pada masa itu, klan ini adalah yang terkuat dan tidak terkalahkan. Kemudian, demi melampaui Tao dan mencapai keabadian, ketua klan mereka melakukan tindakan yang sangat kejam. Bersama beberapa ahli dari klan tersebut, mereka mulai memakan garis keturunan serta kekuatan klan sendiri untuk memecahkan hambatan terakhir mereka. Sander bertanya, apakah berhasil? Dia menjawab dengan tenang, gagal. Sander tertegun. Pemilik pena Tao menatapnya dan menambahkan, meskipun gagal, mereka mendapatkan kekuatan dari seluruh klan. Kekuatan mereka meningkat pesat. Kini, umur mereka seharusnya sudah hampir habis. Sander tiba-tiba bertanya, senior, apakah kamu abadi? Pemilik pena Tao tertawa sebelum berujar, tebak saja. Sander bertanya, kalaupun kamu tidak abadi, kamu seharusnya masih punya banyak waktu, kan? Pemilik pena Tao tertawa terbahak-bahak dan tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berucap, kalau kita berperang habis-habisan, kekuatan kita saat ini masih jauh dari cukup. Dia menggelengkan kepala sebelum menambahkan, andai kita punya lebih banyak waktu, atau... Dia melihat ke arah Gabi yang keluar dari kamar. Hatinya kembali mengeluh. Jika wanita ini bersedia membantu, mereka bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Sayangnya, tampaknya hubungan mereka belum begitu dekat. Di bawah, Gabi melihat ke arah pemilik pena Tao, tatapannya sangat tenang. Pemilik pena Tao berucap dengan serius, aku akan pergi untuk beberapa hari, sekitar 3-5 hari. Selama waktu itu, berhati-hatilah. Sander bertanya dengan penasaran, kemana kamu akan pergi? Pemilik pena Tao memicingkan mata, memanggil pasukan lama untuk melawan mereka. Sander sangat senang mendengarnya. Dia melihat ke arah Sander dan berucap, ingat janjimu, untuk membangun tatanan baru. Kalau kamu menipuku, aku akan menghantuimu bahkan setelah mati. Sander merespons, tenang, orang keluarga yang tidak pernah menipu. Lantaran ekspresi pemilik pena Tao berubah muram, Sander segera berhenti berbicara. Reputasi keluarga sialan. Benar-benar beban. Bersambung. Bab 482 penguasaan penuh atas Tao. Sander tak bisa berkata-kata. Reputasi dan nama baik keluarga yang sudah hancur oleh ayah dan kakeknya. Pemilik pena Tao mendadak berujar, aku masih percaya padamu. Sander melihat ke arahnya dan melanjutkan, kamu berbeda dengan ayah dan kakekmu. Kamu tak ekstrim atau mencolok, kamu baik dan menjunjung tinggi keadilan. Aku percaya kalau benar-benar berkuasa, kamu bisa mendirikan tatanan yang baru. Sander tampak mengangguk, terima kasih atas kepercayaan senior. Pemilik pena Tao tersenyum dan berucap dengan serius, selama 3 hari aku tak ada, kamu harus berhati-hati. Pemuda itu menjawab, aku mengerti. Dia mengangguk ringan dan pergi, lalu menghilang di ujung langit. Sander memandang ke ujung langit dan berucap, mendirikan tatanan baru. Dia merasa ada perasaan yang rumit. Memang, dia tak punya niat menipu atau mempermainkan pemilik pena Tao. Hanya saja, dia juga punya keraguan tentang tatanan baru yang dimaksud. Dia punya pemikiran sendiri tentang hal itu. Tentunya, pikiran ini cuma akan menjadi kenyataan kalau dia punya kekuatan yang mutlak. Begitu kekuatannya cukup, dia akan berbicara dengan pemilik pena Tao tentang gagasannya dan melihat apakah itu memungkinkan. Dia juga tak meremehkan orang itu. Sebaliknya, dia makin mengandalkan padanya. Apabila bukan karena orang itu, dinasti Yongye mungkin tak akan memedulikan dia sama sekali. Perlu diakui, reputasi pemilik pena Tao masih punya bobot yang besar dalam alam semesta yang luas ini. Pada saat yang sama, seorang wanita mendadak muncul di samping Sander. Dia adalah Gabi. Sander melihat wanita itu sudah mengganti gaun putihnya dengan gaun hijau muda yang menakjubkan. Gabi berjalan mendekatinya, lalu membuka telapak tangannya dan menyerahkan pagoda kecil itu padanya. Sander bertanya seraya tersenyum, kamu tak ingin mempelajarinya sedikit? Wanita itu menggeleng dengan lembut tanpa berkata apa-apa. Dia tersenyum dan menyimpan pagoda itu. Gabi berucap, tolong bantu aku. Pria itu pun mengangguk, katakan saja. Gabi menatapnya seraya berucap, kamu tak tanya dulu.
Sander bertanya, bantu apa? Setelah menatapnya sejenak, Gabi tersenyum dan menggeleng. Kadangkala, kamu amat cerdas. Kadangkala amat bodoh. Aku tak tahu apakah kamu sengaja, atau... Usai mengucapkan itu, dia melihat ekspresi Sander yang mulai dingin. Gabi pun berhenti. Sander memikirkan sejenak, lalu berucap dengan serius, Nona Gabi, aku selalu jujur terhadap kamu sejak kita bertemu. Aku tak pernah menyembunyikan apapun. Karena kamu berbicara begini, jelas bahwa kamu berpikir aku menyembunyikan sesuatu. Dia menggeleng dengan sedih. Nona Gabi, maafkan aku yang berbicara secara langsung. Saat ini, aku memang dalam bahaya, tapi aku tak akan melakukan tindakan yang curang, apalagi terhadapmu. Alasan aku setuju untuk membantu adalah karena aku merasa berutang padamu atas pernikahan ini, jadi aku segera menyetujuinya. Tapi, aku tak pernah menyangka kalau kamu akan menganggapku memiliki motif tersembunyi menghabiskan lebih banyak waktu untuk membahas ini tak akan gunanya. Kemudian, dia langsung pergi. Kadangkala, seseorang tak bisa terlalu baik. Ketika terlalu baik, orang lain akan menganggap itu wajar atau berpikir kamu memiliki motif tersembunyi. Kebaikan dan keadilan harus memiliki sedikit kebengisan. Melihat Sander pergi, Gabi terdiam sejenak. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Sander sudah menghilang di kejauhan. Setelah beberapa saat diam, Gabi berucap, aku tak mengatakan apa-apa padamu. Sander tiba di istana Yongye. Saat Jessie mengetahui kedatangannya, dia berhenti berdiskusi dengan beberapa penguasa dunia dan meminta mereka pergi. Hanya Sander dan Jessie yang tinggal di dalam istana. Jessie berucap, aku dengar kamu akan pergi dalam beberapa hari. Dia mengangguk, ya. Jessie agak bingung sehingga bertanya, kenapa terburu-buru? Sander menjawab, kita tidak boleh membiarkan medan perang ada di dalam dinasti Yongye. Jessie terdiam. Memang, apabila ada perang di dalam dinasti Yongye, itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada dinasti tersebut. Perlu diketahui bahwa mereka semua adalah monster kuno yang memiliki kekuatan mengerikan. Apabila benar-benar ada perang di dalam dinasti Yongye, itu bisa menghancurkan seluruh dinasti. Sander melanjutkan, senior, mengenai situasi di dalam dinasti Yongye. Jessie menjawab, secara umum, sudah tidak ada masalah. Sander mengangguk, baguslah. Jessie mendadak bertanya, kamu dan Gabi? Dia menjawab seraya tersenyum, semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja. Jessie merasa kecewa. Sander tidak berkomentar lebih lanjut dan meninggalkan tempat itu setelah memberi hormat. Setelah keluar dari istana Yongye, dia bertemu dengan Gabi. Dia bertanya, ada apa, Nona Gabi? Gabi mengangguk, lalu berujar, Tuan Sander, aku ingin meminta tolong. Sander pun menggeleng, aku sibuk. Usai berkata begitu, dia langsung pergi. Gabi agak terkejut, lalu sosoknya berkelebat. Dia berdiri di depan Sander dan menatapnya. Sander juga memandangnya. Keduanya saling menatap. Sander bersikap sangat tenang. Akhirnya, Gabi pun berucap, aku sudah salah sebelumnya. Sander masih diam. Gabi melihat pria itu dan berucap, aku sudah meminta maaf. Dia mengangguk, aku mendengarnya. Apa masih ada hal lain? Gabi berucap, aku harap kamu bisa membantu aku. Sander bertanya, apa keuntungannya bagiku? Wanita itu terdiam. Keuntungan. Dia tidak menyangka Sander akan menanyakan hal itu. Sejak mereka bertemu, pria ini sangat baik padanya. Bukan hanya memberinya teknik bela diri dan garis keturunan, dia juga tidak menolak ketika dia hendak meminjam pagoda kecil. Namun kini, pria ini meminta keuntungan daripadanya. Gabi melihat pria di depannya dan menyadari bahwa dia sedang marah. Sander berucap dengan tenang, kalau tidak ada keuntungan, aku tidak akan melakukannya. Gabi merasa sedikit kesal. Dia berujar, aku sudah minta maaf, kenapa kamu? Sander menggeleng. Kalau Nona Gabi tidak ingin berbicara, aku akan pergi sekarang. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Gabi melihat Sander pergi begitu saja. Dia pun mengepalkan kedua tangannya. Dia bisa merasakan bahwa sikap pria ini terhadapnya telah berubah. Pada awalnya, dia sangat baik padanya dan peduli dengan perasaannya. Dia takut Gabi memiliki pemikiran buruk tentang pernikahan mereka. Dia akan memberinya apa yang dia inginkan dan bahkan memberinya hal-hal yang tidak dia minta.
Namun, kini pria ini sepertinya tidak peduli dengan pikirannya sama sekali. Hanya karena satu kalimat, Gabi mendadak merasa menyesal. Ketika dia memikirkannya kembali, pria ini tidak pernah melanggar janjinya sejak mereka bertemu. Pernikahan mereka hanyalah untuk kepentingan, tetapi pria ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya, juga tidak memiliki motif tersembunyi. Hanya saja, kata-kata yang dia ucapkan sepertinya telah membuat pria ini merasa kecewa. Sembari memikirkan ini, Gabi menghela napas ringan. Mungkin dia telah melampaui batas. Hanya saja, alasan dia berpikir seperti itu juga karena pemilik pena tahu. Namun, kini sepertinya Sander belum tahu maksud sebenarnya dari pemilik pena tahu. Dalam kekacauan pikirannya, dia merasa sedikit gelisah. Dasar pria picik ini. Gabi mengatakan dengan sedikit kesal, lalu pergi. Sander tidak kembali ke kamar pernikahan. Dia tidak ingin bertemu dengan Gabi sekarang. Dia memiliki urusan yang lebih penting. Setelah masuk ke dalam pagoda kecil, dia datang ke depan Maya. Saat ini, aura Maya telah sepenuhnya menghilang. Dia tampak seperti menyatu dengan alam semesta. Kekuatannya sekarang, bahkan Kaisar Agung Nasib saja tidak bisa menghadapinya. Sekalipun adalah Kaisar Yongsheng, dia tidak takut. Apabila dia bersatu dengan Maya yang telah mengalami penerobosan kekuatannya. Harus diakui, dia mulai merasa bersemangat. Jika bersatu, mereka bisa melawan ayahnya, kan? Sander menggeleng sambil tersenyum, lalu meninggalkan pagoda kecil. Hanya saja, begitu dia keluar, Gabi muncul di hadapannya. Pria itu agak terkejut, kenapa dia datang lagi? Gabi menatapnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sander kebingungan, apa yang ingin dilakukan wanita ini? Gabi berucap, ikut denganku ke suatu tempat. Sander hendak menjawab, tetapi Gabi langsung mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, mereka berdua menghilang dari sana. Ketika muncul kembali, mereka telah berada di sungai waktu. Sander melihat wanita di sebelahnya dan terkejut dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Buset! Apakah wanita ini seperti tikus yang berpura-pura menjadi harimau? Gabi membuka telapak tangannya. Pinjamkan pagoda kecil padaku sebentar. Sander tidak mengatakan apa-apa. Gabi tahu bahwa Sander lembut, jadi dia berucap dengan lembut, jangan marah. Kata-kata aku tadi tidak bermaksud seperti itu. Sander melihat Gabi sejenak, lalu membuka telapak tangannya. Pagoda kecil melayang perlahan ke depan Gabi. Melihat Sander yang menyerahkan pagoda itu, Gabi merasa bingung. Apakah pria ini tidak tahu betapa berharganya pagoda ini? Pada awalnya, dia bahkan ingin merampasnya. Hanya saja, begitu dia memikirkan bahwa pria ini dengan mudah memberikannya padanya, pikiran itu perlahan lenyap. Gabi memusatkan pikirannya, lalu menunjuk ke pagoda kecil dengan jari-jarinya. Seiring dengan itu, kekuatan misterius mulai mengalir keluar dari pagoda kecil dan akhirnya bergabung dengan sungai waktu. Sander yang berdiri di sampingnya tidak mengerti. Nona Gabi, apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Gabi menjadi serius. Dia diam-diam mempertimbangkan, besar kemungkinan kekuatan besar di dalam pagoda ini bisa menekan kekuatan besar lainnya. Tidak hanya menekan, tapi juga dapat menelan. Kalau digabungkan dengan pagoda ini, itu berarti ada jenis Tao yang baru. Ketika sepenuhnya dikuasai, itu setara dengan mencapai penguasaan penuh atas Tao. Yang paling penting, itu bisa memungkinkanku memulihkan kekuatanku lebih awal. Kalau aku menggunakan kekuatan ini sebagai landasan, mungkin aku bisa melompat keluar dari Tao. Dia berhenti sejenak, matanya berbinar-binar. Tiba-tiba muncul obsesi yang serakah di dalam hatinya. Saat itulah, Sander mendadak bertanya, apakah ini akan membantumu? Gabi menatapnya dan mengangguk. Sander memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, lalu berkata, kamu bisa menggunakan ini untuk berkultivasi. Wanita itu memandangnya. Benarkah? Sander mengangguk. Ya. Gabi menatap Sander dengan tajam. Kalau aku berkultivasi dengan ini, kemungkinan fitur pembalikan waktu di pagoda ini akan hilang. Apa kamu tidak masalah dengan itu? Sander sedikit heran. Fitur pembalikan waktu akan hilang. Gabi mengangguk. Pria itu berucap dengan serius, apakah Tuan Pagoda akan baik-baik saja? Gabi menggeleng. Tidak akan. Usai berpikir sebentar, Sander berucap, oke, kamu gunakan saja.
Fitur pembalikan waktu sangat berharga, tetapi baginya itu bukanlah masalah besar karena bibinya, ayahnya, kakeknya, dan Kak Maura masih ada. Dia bisa meminta mereka memperbaikinya ketika bertemu lagi. Gabi menatapnya seraya bertanya, "Kamu benar-benar setuju?" Sander mengangguk, "Pakai saja." Gabi mendekati pria itu dan bertanya, "Apa kamu tahu seberapa berharganya ini?" Sander mengangguk, "Aku tahu." Wanita itu kebingungan, "Lalu, kenapa kamu memberikannya padaku?" Sander sedikit kesal, "Nona Gabi, kenapa kamu begitu bawel? Kalau mau berkultivasi, cepatlah." Gabi menatapnya beberapa saat. Ketika melihat bahwa Sander tidak berpura-pura, ekspresi wajahnya menjadi kompleks. Nafsu keinginannya perlahan-lahan memudar. Dia menggelengkan kepala sambil menghela napas. "Kamu seperti anak bodoh dari keluarga kaya." Sander kehabisan kata-kata. Bersambung.